Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Rahimalita dari kelas 1A Keperawatan. Ingin menjelaskan tentang laporan hasil atau teks laporan. Laporan hasil penelitian. Teks laporan penelitian harus secara detail dan jelas. Penelitian adalah suatu rangkaian kegiatan yang objektif dan sistematik untuk mengkaji suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Langkah-langkah dalam penelitian harus dilakukan secara sistematis dan secara terencana agar pertanyaan dalam penelitian terjawab dan mendapat pemecah masalah. Setelah menyelesaikan suatu penelitian, seorang peneliti menyusun laporan penelitian berdasarkan buku menulis laporan penelitian untuk pemula oleh Ade Wahyuni Azhar SPD MAP dan Hasnan Nasrun SPD MSI 2020 halaman 19-20. Laporan penelitian adalah suatu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang disusun secara jelas berdasarkan metode penulisan dan sistematika tertentu dengan bahasa yang lugas. Laporan penelitian adalah tahap akhir proses penelitian di mana peneliti menuliskan dan menyampaikan hasil risetnya dalam bentuk karya ilmiah. Model teks laporan. Umumnya, teks laporan percobaan digunakan untuk melaporkan hasil percobaan yang telah dilakukan, di mana tujuan percobaan sendiri adalah untuk memahami suatu materi yang dilakukan melalui pengamatan atau eksperimen. Nah, eksperimen ini dilakukan agar kamu dapat mengenali hubungan sebab akibat antara suatu gejala. Setelah selesai melakukan eksperimen tersebut, peneliti pasti akan melaporkannya dalam bentuk teks. Nah, teks inilah yang dimaksud dengan teks laporan percobaan. Deretan model teks laporan percobaan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menyajikan informasi mengenai hasil percobaan atau eksperimen dengan apa adanya dan terperinci. Teks ini harus berisikan paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan atau eksperimen yang disusun secara sistematis. Dalam penulisannya, teks laporan percobaan terbagi menjadi beberapa model, yakni yang pertama ada model laporan percobaan makalah, model yang disusun dengan format makalah atau terdapat dua struktur utama dalam laporan percobaan. Model tersebut disampaikan melalui tujuan, kajian teori, alat bahan, prosedur dan cara kerja, hasil pengamatan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Yang kedua ada model laporan percobaan sederhana, merupakan model yang hanya memiliki dua struktur utama dari laporan observasi, yaitu pernyataan umum dan uraian. Yang ketiga, model laporan percobaan pengembangan atau pembuatan, merupakan model laporan yang disusun melalui model pembuatan sesuatu benda sebagai kegiatan percobaan. Selanjutnya, genre pada setiap tahapan teks laporan. Yang pertama, ringkasan. Ringkasan merupakan intisari dari keseluruhan kegiatan yang dilakukan. Ringkasan laporan kegiatan mengandung unsur-unsur. Yang pertama ada tujuan kegiatan, yang kedua ada deskripsi kegiatan, yang ketiga ada pelaksanaan kegiatan, dan yang keempat ada saran. Ringkasan laporan kegiatan terdapat analisis. Analisis yang dimaksud bukan analisis menurut prinsip-prinsip penelitian, melainkan hanya semacam strategi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dan untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan itu. Dan genre yang digunakan untuk mengungkapkan ringkasan adalah deskripsi. Formulasi bahasa ringkasan laporan kegiatan dapat diidentifikasi dari konstruksi kalimat yang mengandung penanda-penanda yang menunjukkan keberadaan unsur-unsur. Yang kedua ada pendahuluan. Pendahuluan pada laporan kegiatan berfungsi untuk menyampaikan latar belakang kegiatan yang telah dilaksanakan, gambaran tentang jenis dan bentuk kegiatan, tujuan, manfaat, serta strategi yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dan genre yang digunakan adalah deskripsi dan meliputi eksposisi. Deskripsi yang digunakan untuk memaparkan jenis dan bentuk kegiatan itu beserta tujuan, manfaat, strategi yang diterapkan. Yang ketiga ada deskripsi kegiatan. Deskripsi kegiatan berisi paparan tentang nama kegiatan, lokasi kegiatan, waktu kegiatan, dan pelaksana kegiatan. Nama kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan. Waktu kegiatan adalah rentang waktu dilaksanakannya.
kegiatan tersebut. Lokasi kegiatan adalah nama tempat untuk melaksanakan kegiatan, dan genre mikro yang digunakan adalah deskripsi. Yang keempat ada pelaksanaan kegiatan. Yang keempat ada pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan berisi rangkaian tata cara pelaksanaan kegiatan tersebut dan berfungsi untuk menguraikan kegiatan yang akan dilakukan, strategi yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan, kendala yang dihadapi, dan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengatasi kendala tersebut. Genre mikro yang digunakan adalah deskripsi dan meliputi rekon dan prosedur. Pada tahapan pelaksanaan kegiatan menggunakan formulasi bahasa yang menunjukkan prosedur dicetak tebal. Yang kelima ada penutup tahapan. Penutup berisi pernyataan simpulan bahwa kegiatan yang dimaksud telah dilaksanakan dengan baik dan bermanfaat. Dan dari tahapan penutup berisi saran dan simpulan. Saran digunakan untuk perbaikan kegiatan yang akan datang. Sedangkan simpulan berkaitan dengan pelajaran yang dapat dipetik dari kegiatan atau manfaat yang dapat dirasakan oleh pelaksanaan kegiatan tersebut. Genre mikro yang digunakan untuk mengungkapkan tahapan penutup atau poin-poin penting dalam kegiatan tersebut. Dan formulasi sub tahapan saran adalah penggunaan kata perlu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.